pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakancana, Purbamanik, dan Purbalewih. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, manis budi, dan suka menolong. Siapapun juga yang membutuhkan pertolongan dengan senang hati dibantunya. Selain hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya kecantikan dan kebaikan hati Purbasari tidak menurun dari kakak sulungnya Purbararang yang berperangai sangat buruk. Walaupun cantik, Purbararang sangat kasar, sombong, kejam dan iri hati terhadap siapapun juga. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta. Telah dipikirkan masak-masak bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya dia akan menunjuk Purbasari. Sang Prabu telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikannya. Bukan Purbararang, walaupun Purbararang adalah anak sulungnya. Pemikiran dari Sang Prabu yang bijaksana ini terutama karena sifat dan perilaku anak sulungnya yang buruk. Prabu Tapa Agung khawatir, jika Purbararang menjadi raja maka ketentraman dan kedamaian kehidupan rakyat akan terganggu dan bahkan menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbararang yang memiliki sifat sangat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putrinya, Raja Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Prabu Tapa Agung lantas meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup barunya sebagai pertapa. Purbararang sangat marah luar biasa mendapati tahta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adik bungsunya dan tidak kepada dirinya. Maka, berselang 1 hari sejak penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batang, Purbararang menghubungi Indrajaya tunangannya. Keduanya kemudian meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir jahat memberikan boreh, zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan, kepada Purbararang. Nenek sihir itu berkata, "Semburkan boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh dari Purbasari." Purbararang segera melaksanakan pesan dari si nenek sihir. Boreh itu disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya di seluruh tubuh Purbasari bermunculan bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, kata Purbararang. Purbararang kemudian mengambil tahta kerajaan Pasir Batang. Dia memerintahkan Uak Batara yang merupakan penasihat istana mengasingkan Purbasari ke hutan. Ketika Purbasari tengah diasingkan di hutan, terjadilah masalah besar di Kayangan. Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari Kayangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambu ibunya. Pangeran Guruminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu ibunya. Sunan Ambu pun menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemui Pangeran Guruminda di dunia manusia. Namun jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui wanita sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke dunia tidak dalam bentuk Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung. "Lutung Kasarung namamu," kata Sunan Ambu. "Apakah engkau bersedia melakukannya?" Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung kasarung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia. Dia tiba di hutan. Dalam waktu singkat saja lutung kasarung sudah menjadi raja para lutung dan kera di hutan tersebut. Hal ini sangat wajar karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian,
kecerdasan dan kekuatan dari Pangeran Guruminda. Lutung Kasarung mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbararang yang bertahta sebagai ratu di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung atau Pangeran Guruminda benar-benar ingin memberi pelajaran kepada ratu yang kejam tersebut. Maka, ketika dia mendengar rencana Purbararang mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang suruhan Purbararang. Sebelum dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kerusakan di istana Pasir Batang. Para prajurit kerajaan Pasir Batang yang berniat menangkapnya dibuat tidak berdaya. Kalang kabut semua yang berniat meringkusnya. Lutung Kasarung sepertinya menunjukkan permusuhan dengan semua prajurit kerajaan Pasir Batang. Melihat kondisi prajuritnya yang terus terdesak, Purbararang meminta Uak Batara untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Anehnya saat Uak Batara maju ke medan laga, Lutung Kasarung seperti tidak berniat menyakiti Uak Batara. Bahkan saat Uak Batara menangkapnya, Lutung Kasarung tidak melawan. Purbararang segera meminta Uak Batara membuang Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Dia menghendaki Purbasari tewas di mangsa Lutung Kasarung yang dianggapnya sebagai hewan buas. Uak Batara lengser membawa Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Uak Batara lengser yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa, oleh karena itu dia memberikan pesan kepada Lutung Kasarung saat mereka bertemu Purbasari. Lutung, putri yang saat ini ada di depanmu adalah putri dari Prabu Tapa Agung. Ia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Hanya karena kekuatan jahatlah dia diasingkan dan tersingkir ke hutan ini. Oleh karena itu hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini. Lutung Kasarung menganggukkan kepala tanda mengerti. Maka sejak saat itu Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat dekat Purbasari. Dengan hadirnya Lutung Kasarung di sisinya membuat kesedihan Purbasari perlahan sirna. Dia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memerintahkan para kera untuk membawa makanan dan buah-buahan untuk Purbasari. Kelembutan hati, kebaikan dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung semakin lama semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari menjadi jatuh cinta. Semakin lama mereka merasa tidak dapat dipisahkan lagi. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada ibundanya Sunan Ambu untuk dibuatkan taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas memerintahkan para dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan dari putranya. Para dewa dan bidadari membuatkan taman dan tempat mandi yang sangat indah untuk Purbasari. Pancurannya terbuat dari emas murni. Dinding dan lantainya terbuat dari batu pualam. Air telaga yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni bersih dan dengan doa-doa dari para dewa. Para dewa dan bidadari menyebut taman yang indah itu Jamban Salaka. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah, para bidadari menyiapkan beberapa pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian itu sangat indah dan lembut. Terbuat dari awan yang lembut dengan hiasan batu-batu permata dari dalam lautan. Tidak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Purbasari. Pada saat melihat telaga dengan pancuran yang indah, Purbasari segera berniat mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah boreh kutukan yang menempel di wajah dan tubuhnya perlahan sirna. Kecantikannya telah kembali. Lutung Kasarung yang melihat hal tersebut menjadi terperangah, tidak menyangka orang yang selama ini disayangi ternyata wanita yang sangat cantik mempesona. Bahkan kecantikan Purbasari dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Lutung Kasarung dan Purbasari sangat senang dengan keadaan ini. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan,
kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berkurang, malah bisa dikatakan semakin bertambah. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari didengar Purbararang. Purbararang tidak percaya dengan berita ini. Dia masih percaya diri karena tahu bahwa boreh yang disemburkan kepada Purbasari mengandung kutukan yang sangat jahat dan kuat. Purbararang lantas mengajak tunangannya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Betapa kagetnya dia melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik rupawan. Purbasari terlihat semakin mempesona dengan balutan pakaian dari para bidadari. Purbararang khawatir. Telah kembalinya kecantikan adiknya Purbasari akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Dia pun memutar otak mencari cara untuk kembali menyingkirkan adiknya tersebut, bahkan kali ini dia berniat menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Katanya, "Jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal algojo kerajaan." Purbararang menelan kekecewaan yang besar setelah terbukti rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu mendapati kekalahannya. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang mengemukakan tantangan baru untuk Purbasari. Tidak tanggung-tanggung tantangan ini diucapkan di depan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang. Dengan suara lantang agar didengar warga masyarakat, Purbararang berkata, "Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta Pasir Batang akan kuserahkan kepadamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal algojo kerajaan." Purbasari paham dia tidak akan mampu menang pada tantangan kali ini. Namun cintanya kepada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Dia menggenggam tangan Lutung Kasarung. "Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku," ucapnya kepada Lutung Kasarung. Air mata berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung balas menggenggam tangan Purbasari kemudian mengusap air mata di pipi putri cantik jelita itu. Purbararang tertawa terbahak-bahak. "Monyet hitam itu tunanganmu?" "Iya," jawab Purbasari lantang dan mantap. Sebelum Purbararang memerintahkan algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung tiba-tiba duduk bersila dengan mata terpejam. Mulutnya terlihat komat-kamit. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Tidak dalam waktu yang lama, asap tebal menghilang, sosok Lutung Kasarung dengan wajah jelek, menghilang seiring berlalunya asap pekat. Berganti dengan sosok Pangeran Guru Minda yang sangat tampan dan gagah. Terperanjatlah semua yang hadir di tempat itu mendapati keajaiban yang luar biasa tersebut. Betapa tampannya Pangeran Guru Minda, bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya tunangan dari Purbararang. Pangeran Guru Minda lantas mengumumkan bahwa Ratu Kerajaan Pasri Batang yang sebenarnya adalah Purbasari. Purbararang telah mengalami kekalahan dari tantangan yang dibuatnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Purbararang tidak dapat menyangkal dan mau tidak mau mengakui kekalahannya. Tidak ada lagi yang dapati diperbuatnya selain menyerahkan tahta kerajaan Pasir Batang kepada adiknya Purbasari. Dia pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukannya bersama Indrajaya tunangannya. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya itu. Dan sejak saat itu Purbasari kembali bertahta sebagai ratu. Segenap rakyat sangat bergembira menyambut ratu mereka yang baru, dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintahan Purbararang yang jahat. Mereka semakin berbahagia mengetahui bahwa ratu mereka Purbasari menikah dengan Pangeran Guru Minda yang tampan dan gagah. Purbasari dan Pangeran Guru Minda pun hidup berbahagia. Pesan moral dari cerita rakyat Indonesia Lutung Kasarung adalah kebenaran dan kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan.
dan kebenaran yang sejati pada akhirnya akan keluar sebagai pemenangnya.